Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Bilal Indra Syahputro, NIM E1052210027. Baik, alasan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Pak Firdaus SIP MSUS, yaitu materi bab 9 tentang bias gender. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai. Bias gender itu sendiri apa sih sebenarnya? Mungkin secara singkatnya, bias gender dalam politik itu mengacu pada ketidakadilan dan ketidakseimbangan yang terjadi dalam partisipasi dan representasi gender, terutama pada gender perempuan. Bias ini juga muncul dari stereotip atau persepsi yang dimana mendukung dominasi laki-laki dalam politik yang mengakibatkan keterbatasan peran politik, mulai dari pemilih dan juga pejabat politik itu sendiri. Dalam konteks ini, bias gender itu mengacu seperti diskriminasi yang dialami oleh gender tertentu, biasanya gender perempuan, yang berdapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Dan juga selanjutnya yaitu dampak bias gender dalam politik. Bias gender terjadi dalam politik memberikan sejumlah dampak negatif baik secara individu dan juga sistem politik itu. Mungkin saya dapat menjelaskan atau memberi paparan tentang dampak-dampak utamanya bias gender dalam politik. Yang pertama itu kurangnya representasi perempuan. Politik seringkali didominasi oleh gender laki-laki, baik dalam jumlah kandidat, partisipasi, maupun penguasaan jabatan politik penting. Hal ini juga menyebabkan kurangnya perspektif perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Kebijakan publik yang tidak inklusif ketika perempuan kurang terwakili di dalam kancah politik, ada kecenderungan bahwa isu-isu penting bagi mereka seperti isu kekerasan berbasis gender, kesejahteraan keluarga, hak reproduksi, dan juga kesehatan perempuan. Jika perempuan tidak mendapatkan dukungan dan kesempatan yang sama atau setara dengan laki-laki, ini akan menciptakan suatu lingkaran ketidakadilan yang berkelanjutan. Perempuan akan rendahnya kepercayaan diri. Banyak juga perempuan yang ragu untuk memasuki ke kancah dunia politik ini. Banyak juga perempuan itu khawatir karena stigma dan hambatan sosial yang ada. Hal ini juga mempengaruhi psikologis, kepercayaan diri, dan persepsi mereka terhadap kapasitas diri mereka sendiri dalam berpolitik. Selanjutnya, faktor penyebab bias gender dalam politik. Budaya patriarki di banyak masyarakat masih sangat kuat karena memposisikan laki-laki sebagai penguasaan dan peran utama dalam publik, termasuk dalam kancah dunia politik. Di sisi lain, perempuan lebih banyak diarahkan ke peran domestik dan didorong untuk fokus pada keluarga saja. Mungkin hambatan sosial ekonomi, perempuan sering menghadapi hambatan ini yang cukup besar seperti keterbatasan finansial untuk berkampanye terutama, atau juga kurangnya dukungan keluarga sih, karena beban pekerjaan rumah tangga yang umumnya lebih besar pada perempuan juga menghalangi mereka untuk berpartisipasi penuh dalam dunia politik. Persepsi gender dalam media dan persepsi publik juga sangat kuat sih, karena media juga kadang media itu membuat persepsi gender dengan menyoroti aspek-aspek kandidat perempuan itu tidak relevan, seperti penampilan fisiknya dan juga ini sih, kehidupan pribadi mereka. Berbeda dengan kandidat laki-laki nih, yang lebih banyak dibahas dengan kinerja. Kandidat perempuan juga sering dinilai sebagai aspek-aspek non-substantif atau yang membuat peluang perempuan itu terhambat. Lalu, upaya mengatasi bias dalam berpolitik.
Upaya mengatasi bias dalam gender dalam politik. Mengatasi bias gender ini banyak pendekatan atau dari sisi kebijakan, pendidikan maupun perubahan budaya. Mungkin bisa saya dapat jelaskan, yaitu penerapan kebijakan baru, yaitu kebijakan kota gender yang harus sih agak banyak, karena kebijakan kota gender merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meningkatkan representasi perempuan dalam dunia politik ini. Kota ini juga menetapkan bahwa sejumlah kursi dalam parlemen dan jabatan tertentu disediakan untuk perempuan juga, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka. Banyak juga negara yang sudah menerapkan kebijakan ini, baik dalam kuota wajib parlemen atau pada tingkat pemilihan kandidat tertentu. Dan juga pendidikan dan pemberdayaan perempuan, meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan yang dapat membantu mereka dalam memahami hak-hak dan kesempatan mereka dalam dunia politik. Dan juga harus adanya pemberdayaan perempuan, seperti yang meningkatkan pendidikan politik bagi perempuan itu sendiri, baik melalui pelatihan, seminar juga bisa, lalu juga mengadakan program-program kepemimpinan, dan juga meningkatkan kesiapan dan kepercayaan diri perempuan untuk masuk dalam dunia politik. Mungkin itu yang bisa dapat saya kan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga saya bisa berkembang lebih baik lagi. People change, people learn. Quotes yang saya kutip. Mungkin itu bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.